Kalau mau ngapain aja ke Danau Ranau, Putri meski siapin paling nggak waktu seminggu lah. Wah, lama sekali. Waktu seminggu itu untuk mengeksplor semua, mulai dari pemandangan alamnya, yang saya sampaikan tadi, spot turismenya banyak titik. Kemudian juga menikmati kulinernya, kemudian juga mengunjungi tempat-tempat yang memang masih tradisional sekali. Putri mau lihat rumah adat yang lama berusia ratusan tahun ada, mau lihat candi peninggalan masa dulu ada. Nah, sehingga nggak cukup sehari 2 hari, makanya saya bilang harus seminggu. Apalagi kita sering melaksanakan event rutinan setiap bulan. Nah, itu yang memang menjadi tujuan akhir kita. Bukan hanya rame, bukan hanya ada tempat untuk berwisata, tapi target akhirnya kan bagaimana perkembangan ekonomi itu berjalan. Dan betul dirasakan masyarakat. Jadi kalau kemarin hanya pertanian dan perkebunan itu mengandalkan ekonomi yang kalau kita bilang itu musiman. Jadi pendapatan masyarakat itu musiman. Jadi ada masa paceklik. Nah, pada saat ada pariwisata ini berjalan, mereka setiap bulan itu ada income. Masuk ke dalam Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu. Daerah yang akrab disebut Oku Selatan ini menawarkan pengalaman pariwisata yang memikat hati karena memiliki keindahan alam hingga warisan budaya yang beragam. Danau Ranau yang memiliki luas 125,9 km persegi ini menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan di Oku Selatan. Tak hanya menyuguhkan panorama indah dan memukau untuk bersantai, wisatawan juga bisa mencoba destinasi wisata olahraga. Banyaknya potensi wisata di Oku Selatan ini menjadi alasan Pemkab setempat ingin daerahnya lebih dikenal sebagai destinasi wisata favorit masyarakat. Dengan banyaknya wisatawan yang datang, bukan tak mungkin ekonomi daerah juga akan meningkat. Lalu bagaimana cara pemerintah Kabupaten Oku Selatan memajukan daerahnya dengan pariwisata? Nah, Sobat Kompas.com, sekarang aku sudah bersama Bupati Oku Selatan, Bapak Popo Ali Martopo. Bapak, ya, Mbak apa Putri. kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih. Apa kabar juga? Alhamdulillah. Bapak gimana Pak tadi perjalanan Pak? Lama apa 12 jam? Lumayan, tapi sekarang karena infrastruktur kita semakin baik, jadi saya dari Sumatera Selatan ke Jakarta naik mobil. Wah. Menikmati jalannya. Menikmati. Banyak pemandangan-pemandangan ya Pak? Pasti. Ya? Nah Bapak, aku sebelum kita mau mengulik nih potensi yang ada di Oku Selatan, aku punya informasi nih buat sahabat Kompas.com. Ternyata Bapak ini sudah 2 periode ya Pak ya? Iya nih, udah periode kedua nih. Udah mau berakhir. Wah ya. Gimana nih Pak? Kok bisa tiba-tiba jadi 2 periode? Ya, saya bersyukur masyarakat memberikan kepercayaan untuk saya bisa memimpin Oku Selatan 2 periode. Di periode yang pertama kemarin 2015 sampai 2020 dan periode kedua ini 2020 sampai nanti selesai. Dan juga saya bersyukur sekali di saat periode kedua masyarakat pun mempercayakan saya tuh mencalonkan diri kembali dengan tidak ada pasangan lain. Jadi saya sendiri yang, jadi teman-teman semua yang orang-orang politik di sana ngasih kesempatan. Jadi saya sendiri waktu itu mencalonkan diri, tidak ada saingan maksud saya. Saya bersyukur sekali, justru harus saya persembahkan yang terbaik untuk masyarakat Oku Selatan. Pas masa kecilnya memang ada kepikiran jadi bupati Pak? Atau punya cita-cita lain ternyata? Jauh sebenarnya. Kalau kita cerita-cerita dulu, apa cita-citanya waktu kecil? Nggak ada di benak mau jadi bupati. Malah justru cita-citanya mau jadi dokter, mau jadi TNI, tentara, atau polisi dulu. Tapi mungkin Tuhan ngasih kesempatan jalannya masing-masing. Ya.
jauh dari cita-cita sebenarnya. Gitu. Oke, tapi bisa 2 periode tuh keren banget loh Pak. Alhamdulillah. Nah sekarang kita mau bahas tentang potensi pariwisata yang ada di Oku Selatan. Tapi sebelumnya aku tuh kan belum pernah ke Oku Selatan ya Pak ya. Boleh dong diceritain seperti apa sih daerahnya di sana? Ya, nanti aku ceritain. Kalau aku ceritain pasti Putri mau ke sana nanti. Coba Ya. seperti apa sih Pak? Oku Selatan ini adalah daerah otonomi baru ya, dari salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Kami posisinya di ujung Sumatera Selatan yang berbatasan dengan Lampung dan Bengkulu. Oke. Nah, wilayah kami itu di bawah kaki Bukit Barisan. Jadi betul-betul masih sejuk, masih alami, hutan-hutannya juga masih bagus. Nah, itu gambaran secara geografis. Oku Selatan ini ada salah satu daerah yang punya pariwisata yang bagus di Sumsel, ada Danau Ranau, kemudian juga kaki Bukit Barisan, sehingga cocok tempat untuk berwisata. Dengan hasil pertaniannya ada kopi yang juga mendukung. Nah itu secara selintas tentang Oku Selatan. Oke. Tuh, Putri nanti kalau saya kasih tahu lagi pasti lebih mau pengen lagi datang nanti. Berarti memang konturnya lebih ke bukit. Betul, gunung-gunung betul. gitu ya, Pak ya? Gunung-gunung seperti itu. Apa aja sih yang ada di sana tuh pariwisatanya Pak? Selain tadi ada Danau Ranau. Danau Ranau. Sebetulnya Danau Ranau itu bukan sekedar danau. Dia satu sebuah danau dan ada gunung. Kemudian juga banyak sekali spot-spot yang di wilayah Ranau itu banyak sekali. Ada air panasnya, ada sungai. Sungai keluar untuk rafting, kemudian juga ada konservasi sumber daya alam juga, tempat hidupnya gajah-gajah. Jadi kalau mau lihat gajah, mau binatang-binatang yang dilindungi, di situ juga ada. Jadi paketnya lengkap sekali kalau Danau Ranau itu. Jadi ada gunung, ada danau, ada wisata air, ada spot turismenya banyak, kemudian juga ada perkebunan kopi, yang Putri bisa minum kopi langsung alami dari sana. Gitu. Kalau menurut Bapak yang paling rekomendasi itu ngapain aja sih Pak kalau di Danau Ranau? Apalagi ternyata di Danau Ranau itu ada ini ya, Pulau Marisa namanya. Oh iya, Pulau Marisa. Nah, kalau mau ngapain aja ke Danau Ranau, Putri meski siapin paling nggak waktu seminggu lah. Wah, lama sekali. Waktu seminggu itu untuk mengeksplor semua mulai dari pemandangan alamnya, yang saya sampaikan tadi spot turismenya banyak titik, ya. Kemudian juga menikmati kulinernya, kemudian juga mengunjungi tempat-tempat yang memang masih tradisional sekali. Putri mau lihat rumah adat yang lama berusia ratusan tahun ada, mau lihat candi peninggalan masa dulu ada. Nah sehingga nggak cukup sehari 2 hari, makanya saya bilang harus seminggu. Apalagi kita sering melaksanakan event rutinan setiap bulan. Jadi kalau Putri ke sana nggak cuma sekedar ngelihat alam, pemandangan dan spot-spot wisata, tapi ikut juga event-event kayak sepeda, festival budaya, seni, ada event-event kalender tahunan, kejuaraan-kejuaraan atlet tertentu. Nah banyak, jadi nggak bosen kalau ke sana. Berarti banyak ya Pak pilihan akomodasi yang ada di sana ya Pak ya? Alhamdulillah, betul kayak gitu. Nah aku tertarik sama event-event yang tadi tuh. Apakah itu event-eventnya tahunan, setiap tahun ada atau seperti apa? Dan apa aja sih Pak? Ya, kita pemerintah bersama masyarakat, kabupaten, kemudian juga kerjasama dengan provinsi, membuat kalender wajib namanya. Jadi setiap bulan tuh harus ada event di lokasi wisata Danau Ranau itu. Nah sehingga mulai dari festival seni budaya tadi saya sampaikan banyak, seluruhnya pergelaran seni budaya, sampai ke fashion show juga ada. Jadi pakaian adat sampai ke modern, kemudian juga sport tourism tadi, ada sepeda, ada adventure trail, ada off-road, ada yang climbing sampai ke kegiatan-kegiatan rafting, kejuaraan air, olahraga air. Nah, banyak kita buat kalender wajib namanya dari Januari sampai Desember. Itu yang kita lakukan. Kalau mau berkunjung, jadi Putri datang di Januari udah tahu apa. Datang di bulan Juni udah tahu apa ada. Jadi ada kalender wajib namanya.
Berarti banyak banget setahun pilihannya tetap. ya Pak ya. Iya. Tinggal disesuaikan apa nih biasanya kita sukanya apa. Betul, Datangnya betul. hari apa, bulan apa gitu ya Pak ya. Tergantung hobinya apa, komunitasnya apa gitu. Kalau Bapak sendiri sukanya apa sih Pak? Kalau saya lebih ke uh, berpetualangan di outdoor lah. Saya senang naik bukit, saya senang main-main olahraga air, saya senang naik trail ke bukit-bukit ngelihat kebun dan ketemu sama masyarakat. Nah, Menarik. jadi lebih ke outdoor activities lah, saya senang banget. Memang lokasinya cocok ya Cocok, Pak ya. betul cocok. Betul. Nah aku juga penasaran nih yang tadi sport tourism. Mm-mm. Kalau nggak salah November ini ada climbing itu ya Pak ya? Ya, baru kita lakukan November Itu ini. seperti apa sih Pak kegiatannya? Itu kegiatan ada beberapa kejuaraan yang wall climbing itu se-Sumatera Selatan. Jadi kita berusaha untuk mencari bibit-bibit atlet yang saatnya nanti se-Sumatera Selatan itu menjadi atlet untuk di tingkat selanjutnya, baik PON maupun bahkan target kita untuk internasional kejuaraan. Jadi satu sisi kita pembinaan atlet, kedua tentu secara ekonomi kalau ada kegiatan event itu ya, pariwisata berkembang, ekonomi ke jalan. Itu sebenarnya kita lakukan sekarang khusus di wilayah Sumatera Selatan kejuaraan. Mudah-mudahan kalau udah banyak peminat, banyak yang mendengar, se-Indonesia mungkin kita lakukan pada saatnya nanti. Itu salah satu yang kita lakukan di bulan November ini. Nah nanti di Desember ada apa nih Pak? Di Desember ada Trail Adventure, JAS namanya, Jelajah Alam Serasan Seandanan. Serasan Seandanan itu adalah moto kabupaten, kan, Serasan Seandanan. Itu yang ke-10, udah 10 tahun kita lakukan, jadi setiap tahun. Oke. Dan pesertanya banyak dari seluruh Indonesia, ribuan bahkan. Wah, Gitu. menarik Jadi banget datang Desember nanti. pengen banget Pak. Berarti nih yang tadi trail itu salah satu yang paling favorit. Favorit, bukan hanya di Sumsel tapi nasional. Orang udah pada tahu kalau JAS itu di Oku Selatan, Trail Adventure. Gitu. Yang climbing tadi aku sempat lihat-lihat, ternyata banyak remaja yang ikutan ya Pak ya? Betul, betul. Dimulai anak-anak sekolah sampai ke remaja, antusiasnya luar biasa. Luar biasa. Apalagi belakangan kita secara internasional kan ada atlet Indonesia yang jadi juara internasional. Nah itu membuat jadi motivasi anak-anak muda sekarang itu. Alhamdulillah kemarin pada saat pelaksanaan banyak sekali anak-anak sekolah ikut. Baik dari Oku Selatan saja maupun 17 kabupaten kota yang ada di Sumsel. Jadi peserta. Nah untuk pariwisata sendiri Pak, sebenarnya ada nggak sih inovasi dari Pemkab untuk mendirikan sebuah wisata baru? Atau ada yang sedang menjadi proyek baru? Ya, kita terus mengevaluasi setiap tahun, kita perbanyak spot-spot pariwisata. Jadi nggak cuman view pemandangan danau, tapi paling tidak setiap tempat itu ada puluhan, bahkan kalau bisa pilihannya banyak. Jadi wisatawan yang datang tuh mau main apa, mau ngelihat apa, mau ngerasain apa, mau makan apa. Nah, ini yang kita bangun terus, spot-spotnya, tempatnya, supaya ada nilai jual. Nah, sehingga orang nggak bosen, nggak cuma sekali datang. Kalau bisa setiap tahun datang. Dengan banyaknya spot-spot, nah kita bangun infrastrukturnya, kita bangun tempatnya, kita bangun atmosfernya supaya orang seneng gitu. Nah itu yang kita lakukan dan terus-menerus kita lakukan. Nah kalau menurut Bapak nih Pak, banyak event rutin yang dilakukan. Kemudian menurut Bapak seperti apa sih pertumbuhan ekonomi di Oku Selatan ini Pak? Nah itu yang memang menjadi tujuan akhir kita. Bukan hanya rame, bukan hanya ada tempat untuk berwisata, tapi target akhirnya kan bagaimana perkembangan ekonomi itu berjalan. Dan betul dirasakan masyarakat. Jadi kalau kemarin hanya pertanian dan perkebunan itu mengandalkan ekonomi yang kalau kita bilang itu musiman. Jadi pendapatan masyarakat itu musiman. Jadi ada masa paceklik. Nah, pada saat ada pariwisata ini berjalan, mereka setiap bulan itu ada income. Jadi paling tidak ekonomi kita baik, pengangguran berkurang, dan tentu pada akhirnya kriminalitas juga menurun. Nah itu yang menjadi harapan dan target akhir kita
bagaimana kita potensi wisata yang kita angkat untuk kesejahteraan masyarakat dan secara ekonomi itu betul-betul terasa di masyarakat. Nah, kalau masalah ekonomi tadi Pak, yang contoh konkretnya itu seperti apa Pak? Kayak misalkan mungkin ada UMKM yang sudah mulai tumbuh di sekitar Danau Ranau, atau seperti apa Pak? Ya, salah satu tolak ukur real di lapangan yang kemarin bisa kita hitung apa gerai-gerai UMKM, rumah makan, penginapan masih kita hitung dulu, mungkin 7-8 tahun yang lalu lah. Nah sekarang udah nggak kehitung, orang buat gerai UMKM, penginapan tumbuh, rumah makan tumbuh, itu dalam waktu 2-3-4 tahun itu luar biasa. Nah sehingga artinya kalau secara statistik jelas itu, tapi kalau secara real kita lihat itu juga jelas. Yang kemarin tidak ada daerah komersil, tiba-tiba ada daerah komersil kan itu jelas. Berarti kan ekonomi berjalan. Nggak mungkin dong orang buka usaha kalau nggak berjalan. Nah itu tolak ukur kami, sehingga kami pun buat daerah-daerah komersil, tempat-tempat usaha sehingga masyarakat bisa mempergunakan itu. Yang paling ciri khas tuh di Oku Selatan apa sih Pak? Atau ada makanan atau ada produk-produk tertentu? Kalau makanan sudah pasti. Kalau kami ke Ranau, jangankan Putri yang baru belum pernah. Saya pun kalau setiap minggu ke Ranau, saya meski makan ikan bakar, namanya ikan bakar mujair kumbang. Wah, apa tuh Pak? Seperti apa? Itu ikan mujair seperti biasa, tapi dagingnya tebal, manis. Kalau dibakar enak banget. Jadi kalau saya ke sana, walaupun saya makan setiap minggu tetap, saya orang situ kalau ke Danau Ranau meski makan ikan bakar mujair kumbang kan, itu ciri khas yang nggak ada di tempat lain Sumsel. Itu ada sausnya atau seperti apa Pak? Ya, dengan sambal khas mentahnya. Wah. Ada tomat kecil gitu, itu ya fresh sekali. Jadi kalau makan lupa semuanya saya. Jadi satu ikan itu makan dengan itu udah lupa. Ikannya aja udah mantep ya Pak. Mantep. Dan size-nya besar, ikan mujair besar. Bisa segini loh satu. Wah, jadi itu meski coba kalau ke Oku Selatan, khususnya ke Danau Ranau tuh ikan bakar mujair kumbang Danau Ranau, harus dicoba itu. Wah, udah bikin lapar ya Pak. Nah kalau ngomongin pariwisata Pak, sekarang ini kan lagi musim hujan. Betul. Gimana nih Pak, kalau di tempat pariwisata apakah pernah terjadi banjir atau seperti apa Pak? Alhamdulillah kalau karena Danau Ranau itu kan cukup besar ya. Ini kalau kami Danau Ranau, danau yang terbesar kedua di Sumatera. Ya, jadi nomor 2 ya Pak ya? Nomor 2 setelah Danau Toba. Itu besar karena kita sebagian itu udah masuk provinsi Lampung danau itu. Jadi danau yang lintas 2 provinsi. Itu lebih besar dan sampai saat ini kendala banjir karena memang daerahnya masih alami. Alhamdulillah masih tetap terjaga Putri. Jangan sampai ada banjir lah, bahaya. Hanya saja yang perlu kita antisipasi dari musim kemarau panjang ke musim hujan ini kan rata-rata daerah berbukit itu kan longsor. Nah itu yang mungkin kita harus jaga supaya menghindari hal-hal yang menyebabkan tanah longsor seperti itu. Kalau banjir insya Allah enggak. Mungkin ada sedikit tips nih Pak untuk wisatawan yang mungkin ingin pergi ke Oku Selatan di saat sekarang ini lagi musim hujan. Betul, karena memang geografisnya bukit barisan, tikungan, ada tanjakan. Nah sebaiknya kalau kepengen ke sana, pilihlah di waktu pagi atau siang hari lah kalau berkendaraan, karena memperkecil resiko. Nah sehingga jarak pandang, walaupun cuaca hujan, kalau kita lakukan di siang hari atau pagi kan enak, clear. Nah kalau di malam hari kan karena cuacanya rata-rata hujan di malam hari, jadi kalau bisa untuk datang ke sana usahakan melintas pada saat matahari masih ada, masih jelas, sehingga meminimalisir kecelakaan gitu. Itu yang kita hindarkan. Apalagi kiri kanan hutan kan serem tapi menarik. Ya, gitu. Orang sekarang pengennya lihatnya yang hijau-hijau ya Pak ya? Hijau, fresh, santai, sejuk. Ya.
sekali-sekali kan healing dari tempat-tempat ramai kan ke situ. Kan. Betul. Bapak, aku mau balik lagi nih sedikit ke UMKM. Ya, gimana Putri? Kalau di sana tuh sekarang udah ada berapa sih Pak kira-kira UMKM? Kalau secara data saya nggak tahu itu persis ya. Tapi pada saat pembinaan UMKM baik yang kecil, menengah, lumayan pertumbuhannya, terutama di sektor-sektor pertanian. Kalau kemarin kan masyarakat jual hasil pertanian itu barang mentah. Alhamdulillah sekarang mulai dari kopi, masyarakat udah mulai, bahkan secara packaging sudah nggak kalah. Nah itu udah nggak terhitung yang produksi UMKM kopi khas Oku Selatan. Nah, kemudian juga hasil pertanian yang lain yang sudah mulai dibuat, bahkan secara fashion mode pun kerajinan khas kainnya, itu perlengkapan perempuan dari tas udah dibuat oleh UMKM yang dibina oleh tim penggerak PKK. Kalau Putri baca mungkin searching di Google, itu kain Oku Selatan hasil rajutan itu dipakai oleh Ibu Panglima pada saat di acara di luar negeri waktu itu. Itu mendunia loh. Itu hasil buatan UMKM ibu-ibu di Oku Selatan. Dipakai Ibu Panglima pada saat itu, Ibu Andika Pratama waktu itu di kegiatan di luar negeri itu menjadi viral. Kemudian juga banyak tas-tas yang kerajinan itu dikombinasi, dimodifikasi jadi tas nggak kalah dengan yang branded. Bahkan ketua tim PKK istilahnya di pameran di Jakarta di mana bahwa antusias sekali orang beli, katanya anyaman itu tapi udah dikombinasi dengan hal-hal yang baik, jadi ada nilainya. Nah itu yang sudah kita lakukan supaya masyarakat yang dianggap sederhana tapi ada nilai jualnya itu. Itu industri itu yang berkembang sekarang. Kalau dari Pemkab sendiri nih Pak, ada program khusus nggak sih untuk mendorong para UMKM ini? Tentu kita berikan akses permodalan dengan kerjasama dengan baik bank daerah, kemudian juga pelatihan. Namanya ada UP usaha unit pengrajin di kecamatan dan desa dibina oleh PKK. Itu yang kita angkat, mulai dari makanan UMKM sampai ke produk kerajinan itu kita angkat, dan melalui Dekranasda kita lakukan pameran, misalnya di Palembang, bahkan kemarin di Jakarta di GCC semua barang habis itu, bahkan untuk kita ambil dari UMKM-nya nggak mampu memenuhi pada saat pameran di GCC yang dilakukan oleh Dekranasda. Habis, belum waktunya pameran selesai, barang udah habis. Nah, itu luar biasa, artinya sambutan. Itu yang kita lakukan, promosi dan memotivasi mereka bahwa yang mereka produksi itu ada nilai jual dan berkelanjutan. Itu Putri, yang dilakukan oleh Pemda Oku Selatan. Nah, kalau ngomongin pariwisata tentunya harus ada SDM ya kan ya Pak ya? Pasti. Gimana sih Pak kesiapannya SDM di Oku Selatan ini? Ya, kita dengan pemerintah provinsi dari awal kita sampaikan, karena infrastruktur, sarana dan prasarana, kalau operatornya nggak memadai itu juga sulit. Makanya kita minta di wilayah kawasan situ ada SMK pariwisata, sehingga anak-anak muda kan bisa kejuruannya langsung. Kemudian juga ada Akademi Pariwisata di Palembang, kita titip anak-anak muda kita untuk bersekolah di sana, sehingga pada saatnya nanti dengan ilmu yang mereka miliki, dengan background pendidikan, ada SMK pariwisata yang di wilayah itu, nah sehingga mulai dari siapa yang menjalankan, SDM pekerjanya pun siap. Nah, sehingga mudah-mudahan pada saatnya nanti sarana, prasarana, infrastruktur, kemudian lingkungannya tetap terjaga, SDM-nya juga harus mensupport yang kita lakukan. Itu yang menjadi kombinasi dan tujuan kita ke depan. Oke. Nah, tadi ngomongin infrastruktur nih Pak.
Ya. Ada kendala nggak sih Pak dalam pembangunan infrastruktur? Tentu segala sesuatu kalau nggak ditunjang infrastruktur nggak akan mungkin sampai. Tapi alhamdulillah baik secara nasional, provinsi dan kabupaten kombinasi dari pembangunan ini kan jalan terus. Walaupun memang sampai hari ini kan belum 100% yang memang jadi harapan. Tapi semenjak ada tol dibangun, aksesnya kan semakin pendek. Ya. Orang kemarin ke Danau Rana mungkin perlu waktu 7 jam darat. Sekarang karena tol sudah ada, mungkin hanya 4 jam. Jadi sudah memotong waktu yang luar biasa. Kemudian jalannya juga bagus, orang bisa mudah, lebar. Kemudian juga tanda kutip infrastruktur pendukung kayak listrik, kayak yang lain-lain. Itu kan penting sekali. Ya. Orang mau investasi hotel, orang mau investasi rumah makan, kan perlu energi. Nah itu sangat tergantung. Alhamdulillah semua sudah berjalan, tapi tentu masih kita perlukan untuk lebih baik lagi untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi Oku Selatan ini. Bapak ngomongin infrastruktur, sempat bikin jalan antar kecamatan dan desa Pak? Iya. Itu seperti apa Pak progresnya sampai sekarang? Itu terus kita lakukan karena itu yang paling penting. Bagaimana koneksi antar daerah, baik kecamatan dan desa kita lakukan. Walaupun memang semuanya masih berjalan, nggak meski sekali bangun selesai dong. Kita juga kombinasikan membangun sesuatu yang sifatnya responsif, bukan sekedar membangun infrastruktur selain memang menyambungkan koneksi antar wilayah, tapi juga responsif terhadap perkembangan. Contoh, kita membangun pariwisata kan Danau Ranau. Nah, kita bangun spot-spot tempat, baik parkir, baik kantong-kantong titik pariwisata, dan akses di sekitar danau itu. Nah, itu yang kita lakukan dan alhamdulillah ini menjadi salah satu magnet juga orang sudah datang menikmati keindahan wisata tersebut. Nah, itu yang kita lakukan beberapa tahun selama di periode saya ini. Progresnya udah berapa persen sih Pak kira-kira? Kalau saya lihat di data PU, untuk infrastruktur jalan itu udah mencapai 75-80% layak. Okay. Nah, kemudian juga terkait dengan infrastruktur sarana dan prasarana, saya pikir kita udah percaya diri lah. Percaya diri artinya yang kita buat, yang termasuk saya bangun hotel loh. Ada 60 kamar, jadi apapun kegiatan event sudah cukup percaya diri kita bisa menampung orang banyak. Itu saya bangun dan sudah beroperasional setahun, ada 62 kamar, bintang 2 lah, itu punya Pemda. Nah, sehingga kalau ada event, ada apa-apa, nggak perlu repot-repot, di satu sisi bisa memanfaatkan punya pengusaha-pengusaha masyarakat yang lain, Pemda juga ada, menampung kalau ada gathering, kalau ada mau corporate, apa kayak yang mau gathering atau mau acara-acara tertentu udah siap. Jadi baik infrastruktur jalan, jembatan maupun infrastruktur sarana-prasarana gedung, saya kira kita udah percaya diri bahwa Oku Selatan khususnya kawasan wisata udah siap menerima welcome terhadap pengunjung. Ya. Nah Pak, kalau di tahun 2023 ini ada pembangunan yang target pembangunan yang sedang berjalan Pak? Di 2023 harapannya kami sedang membesarkan gedung rumah sakit. Yang notabene kan penting juga pariwisata, ada fasilitas kesehatannya kan. Itu kita lagi bangun 3 lantai dengan cukup luas. Nah, sehingga harapannya di 2023 maupun finishing di tahun 2024 nanti bisa selesai. Nah, itu cukup besar, selain memang infrastruktur jalan dan membuat kita lebih percaya diri. Kalau ada hal-hal yang menyangkut pelayanan kesehatan kan tentu ada yang modern, yang bisa diakses oleh baik masyarakat lokal maupun pengunjung. Nanti itu yang kita bangun sekarang dan mudah-mudahan segera selesai. Berarti kalau saat ini di Oku Selatan ada berapa rumah sakit? Kita punya pemerintah 1 rumah sakit. 1 rumah sakit. Ada, yang lain juga ada, tapi masih skala kecil lah klinik. Pemerintah bangun yang besar, bahkan 3-4 lantai, nah sehingga
mudah-mudahan cukup memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, gitu. Termasuk mendukung ekonomi pariwisata pada saatnya nanti. Itu yang kita lakukan on progress sekarang, Putri. Oke, Bapak, aku penasaran kalau di Oku Selatan itu pengadaan listriknya apakah sudah mulai Ya, bagus atau seperti apa? Ada kendala lain, Pak? tentu persoalan listrik ini kan karena kita harus berkoordinasi dan kerjasama dengan dalam hal ini BUMN kan PLN sebagai operator. Dibanding beberapa tahun yang lalu sudah cukup bagus karena memang kita sudah membangun gardu induk PLN sehingga kapasitas supply-nya sudah surplus. Itu yang paling penting. Jadi kebutuhan dengan supply itu surplus, itu yang penting. Artinya nggak ada istilah nggak cukup daya, nggak ada, itu yang penting. Namun yang kedua tentu pemeliharaannya harus terus jalan terus karena saya sampaikan tadi geografis Oku Selatan ini kan berbukit, kemudian di hutan, itu rentan gangguan. Kalau ada, apalagi cuaca buruk kan, rentan sekali. Makanya saya akhir-akhir ini berkoordinasi dan memanggil PLN supaya untuk mengantisipasi ini masuk musim hujan, supaya gangguan-gangguannya minimal. Bahkan kalau bisa tidak ada gangguan, karena sudah antisipasi perawatan, pemeliharaan sebelumnya. Sehingga kalaupun cuaca hujan, terhadap pohon segala macam yang tumbang itu kan nggak ada. Nah itu yang kita lakukan, dan betul, saya kira ini bukan masalah daerah saya saja, tapi secara umum begitu, bagaimana PLN, dan Pemda memberikan dukungan seandainya mana yang memang harus dibersihkan di jalur jaringannya, kita bersihkan bersama masyarakat. Nah ini yang kita lakukan, dan mudah-mudahan tentu PLN sebagai operator, karena Pemda nggak bisa ngurusi PLN, kita berharap memberikan dukungan saja, karena satu sisi energi listrik itu penting, dan kami berterima kasih supply-nya surplus. Tinggal lagi bagaimana operasional, perawatan dan pemeliharaannya terjamin tidak ada gangguan, itu yang ke depan. Ya, listrik itu menjadi penting karena hal yang sangat penting. Setiap betul. tahun ada event pasti butuh listrik ya Pak ya. Dan semua industri, baik makanan, UMKM kulinernya, semuanya, perhotelan, semua kalau nggak ada listrik gimana dong memberikan pelayanan terbaik gitu. Bapak selama 2 periode ini udah 7 tahun berarti ya Pak ya? Ya, berjalan 7 tahun lebih. Menurut Bapak apa sih dampak yang paling signifikan yang terasa di Oku Selatan ini Pak? Saya kira yang paling signifikan bagaimana pembangunan infrastruktur itu memberikan dampak yang besar dan luas, terutama bagaimana hubungan logistik maupun hubungan interaksi manusia itu semakin mudah. Kemudian juga infrastruktur yang kita bangun responsif terhadap kebutuhan sekarang dan potensi yang ke depan, baik secara ekonomi maupun kemudahan-kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat. Itu yang paling terasa, dan itu kita lakukan karena Oku Selatan ini baru berumur 20 tahun. Dari kecamatan menuju kabupaten. Artinya kan akses jalan di situ 10 tahun yang kemarin belum ada. Kita bangun, masyarakat bisa bersekolah, bisa ke pasar, bisa menjual hasil kan, hasil usahanya mudah. Nah, itu menjadi hal yang saya kira luar biasa, dan masyarakat mengapresiasi saya juga luar biasa gitu loh. Karena mereka ngerasa cukup terbantu, dan saya pun diberikan kepercayaan untuk memimpin daerah untuk yang periode kedua. Gitu. Bapak di akhir periode ini nih Pak, masih ada nggak sih PR-PR yang masih belum terselesaikan? Tentu, karena nggak semuanya harus selesai di zaman saya. Kami, baik Bupati periode sebelumnya, saya sudah meletakkan sesuai dengan rencana, tahapan, maupun rencana jangka menengah, jangka panjang. Nah, tentu ini harus berkesinambungan. Bagaimana potensi pariwisata itu yang sekarang mungkin pangsa pasarnya masih ruang lingkup Sumatera Selatan dan provinsi tetangga, bagaimana ke depan dengan cara
advertising maupun penyebar luasan informasi semakin meluas secara nasional, bahkan kalau bisa internasional. Nah, tentu itu butuh waktu dan perjuangan. Kemudian juga bagaimana pembangunan infrastruktur terus responsif karena perkembangan dan kebutuhannya kan dinamikanya semakin berkembang dan itu harus berjalan terus, jangan stagnan berhenti di situ. Nah, sehingga seluruh potensi akan tergali nanti. Jadi bukan hanya perkebunan, bukan hanya pertanian, bukan hanya pariwisata, tapi sektor-sektor yang lain yang mungkin akan diangkat dan menjadi penunjang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ke depan. Itu yang menjadi harapan dan mudah-mudahan saya yakin pemimpin ke depannya punya pemikiran yang lebih brilian dari kami-kami sebelumnya. Artinya memang harus dilanjutkan kembali ya Pak? Tentu harus berkesinambungan. Nah, apa harapan besar Bapak untuk kabupaten ini Pak? Atau mungkin pesan untuk masyarakat atau pemerintah pusat? Seperti apa? Yang jelas Oku Selatan ini saya cinta betul, saya bangga. Saya tidak mau masyarakatnya berubah. Artinya bagaimana kondisi yang baik sekarang dengan budaya yang begitu banyak, latar belakang yang begitu berwarna, tapi Oku Selatan ini kondusif. Daerah yang salah satu di 17 kabupaten kota di Sumatera Utara paling aman. Zero konflik. Di setiap momen, di setiap kegiatan itu hampir tidak ada konflik. Itu yang pasti pertahankan. Karena pariwisata juga penting ya, harus aman, nyaman. Betul. Nah, itu yang paling penting saya pesankan ke masyarakat, jangan dirubah. Tetap kita harus menjadi daerah yang nyaman, aman, dan welcome untuk semua. Yang kedua tentu bagaimana potensi yang ada ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita jangan menyerah, jangan juga tidak welcome terhadap saran, terhadap perkembangan, karena penting. Dunia sekarang tidak ada batas. Jadi komunikasi, interaksi paling penting. Dan terakhir tentu bagaimana ke depan sinergisitas masyarakat, pemerintah daerah, seluruh komponen pemimpin daerah bersatu untuk memajukan daerah ini dengan segala potensi yang ada. Nah, itu yang menjadi harapan, pesan kami secara pribadi, baik kepada masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Oku Selatan. Bahkan ke pemerintah provinsi pun tentu memberikan dukungan. Karena belum tentu seluruh kabupaten kota di Sumsel itu ada pariwisata kan, tentu infrastruktur provinsinya penting dukungan. Dan secara nasional tentu ke pemerintah pusat bagaimana event-event yang saya sampaikan tadi diberikan dukungan, pembangunan fisiknya juga diberikan dukungan, dan tentu dalam sisi finansial tentu harapannya pemerintah pusat akan semakin mendukung sehingga semuanya sesuai dengan harapan. Itu harapannya, Putri. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah datang di Kompas.com. Sama-sama, saya juga terima kasih. Ini bangga sekali bisa hadir di sini. Bisa mengeluarkan cerita. Semoga harapannya Oku Selatan bisa terus maju ya Pak. Amin, dengan amin. semua pariwisata dan juga event-event yang telah terselenggara. Ya, terima kasih harapannya. Baik, terima kasih Bapak. Ya Sobat Kompas.com, terima kasih sudah menonton Nusa Raya episode kali ini. Putri Aulia pamit undur diri. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Terima kasih.